Segera, monster jiwa darah itu musnah, dan air di kolam berubah menjadi kemerahan warna. Sekarang saya tahu bahwa kolam air mengarah ke lautan tinta di luar, jadi saya hanya perlu berenang keluar. Namun, untuk kedalaman kolam yang tidak diketahui ini, tidak ada yang berani masuk dengan gegabah. Tuan Ye Duo, apakah Anda memperhatikan bahwa pria dan wanita ini adalah pembudidaya setan? Ketika mereka baru saja mulai berkelahi, saya merasakan aura ras setan dari mereka. Zhou Tai berbisik di telinga Ye Fengqing. Aku mengetahuinya sejak lama. Ye Feng telah melihat sejak awal bahwa Jin Dong dan Luo Xi adalah kultivator iblis. Bukankah Seal of Demons Anda berspesialisasi dalam memburu pembudidaya setan? Sekarang keduanya adalah pembudidaya setan, mereka belum pindah tangan. Zhou Tai ingin Ye Fengqing melakukan sesuatu pada mereka. Jika Chen Ping berani membantu, maka dia berkolusi dengan para pembudidaya iblis, dan dia pasti akan ditentang oleh banyak biksu. Kita tidak punya kesempatan sama sekali. Selain itu, kita terjebak di sini, dan kita membutuhkan seseorang untuk membawa kita keluar. Petik 2. Ketika kita kembali ke pantai, kita akan mengungkap identitas kedua pembudidaya iblis ini, dan kemudian tidak ada yang bisa melarikan diri. Serang Chen Ping. Ini cara yang bagus. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan bergabung, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Zhou Tai tersenyum dingin pada saat ini. Chen Ping tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka berdua, tetapi melihat kegenangan air tak berdasar, sedikit berkerut. Mengerutkan kening, Tuan Chen, saya akan memimpin. Lagi pula, kami baru saja berenang dari air, jadi kami mengetahui situasi di dalam. Jin Dong menawarkan diri untuk memimpin. Chen Ping melirik Jin Dong, lalu mengangguk, kalau begitu hati-hati, aku akan mengikutimu. Jika ada bahaya, Anda akan segera kembali. Tidak masalah. Setelah Xindong selesai berbicara, dia terjun ke kolam. Kemudian Chen Ping dan Ji Yun melompat ke dalam air, dan biksu lainnya melompat ke dalam air satu persatu saat mereka melihat ini. Pada akhirnya Zhou Tai dan Ye Fengqing saling memandang dan melompat masuk. Tanda seru. Mengandalkan ingatannya, Jin Dong berenang mati-matian menuju kedalaman air, dan segera dia menemukan lubang yang bersinar. Dia tahu bahwa jika dia memasukinya, itu akan menjadi sarang monster jiwa darah. Mereka berada di dalam air. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Monster jiwa darah ini dapat dibangkitkan tanpa batas di dalam air, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, Chen Ping berenang ke arah Jin Dong dari belakang, lalu memberi isyarat kepada Jin Dong untuk mengikutinya, dan Chen Ping berenang lebih dulu. Setelah memasuki gua, air di dalamnya langsung berubah menjadi merah darah, dan penglihatan mulai terhalang dan kabur. Chen Ping hanya bisa mengandalkan indera ilahi untuk terus meraba-raba untuk berenang ke depan sama seperti Chen Ping dan yang lainnya berenang ke dalam gua, semua orang diselimuti cahaya redup. Untuk sesaat, semua orang tampak terbungkus aura tebal, dan tubuh mereka sangat nyaman. Pada saat ini, semua orang mulai dengan rakus menyerap aura tebal. Di dalam kolam, air berdarah merah muda memiliki aura yang sangat kuat, belum lagi air di sini berwarna merah darah. Jelas darah di sini belum pudar, dan auranya paling kuat. Pada saat ini, Chen Ping mau tidak mau mulai menyerapnya. Energi spiritual yang kaya semacam ini sangat langka bahkan di dunia langit dan bumi. Dengan penyerapan semua orang, mereka sepertinya melupakan bahaya di dalam gua, dan berhenti berenang satu persatu. Berendam dalam darah, mereka semua tertidur bahkan Chen Ping berhenti berenang dan diam-diam berendam di air, merasa seperti bayi. Melihat aura pekat yang mengucur ke tubuhnya, tiba-tiba air di dasar laut bergetar. Chen Ping sepertinya terbangun dari mimpi, dan suara tumpul terdengar di telinganya, "Nak, langit dan bumi dibesarkan. Semuanya menyatu denganmu, tidak ada harapan bagi lelaki tua itu untuk dilahirkan kembali." Chen Ping mendengar suara, dan buru-buru melihat sekeliling, wajahnya penuh keraguan. Karena dia tidak melihat siapapun sama sekali. Semua orang tetap tidak bergerak, menyerap aura di sekitar mereka. "Siapa kamu? Di mana kamu?" Chen Ping penuh dengan keraguan. "Terus berenang ke depan, aku tepat di depanmu." Ada sedikit kelelahan dalam suara itu, sepertinya dia sangat lelah. Dengan ragu, Chen Ping terus berenang ke depan. Setelah berenang beberapa meter, tubuhnya tiba-tiba seperti menembus penghalang, dan kemudian lampu merah muncul di depannya. Setelah itu,
Cahaya merah terus menyebar, membentuk susunan cahaya khusus, dan tubuh berwarna darah perlahan muncul di susunan cahaya. Tampaknya sosok ini adalah seorang lelaki tua, dengan kecemerlangan merah bersinar di sekujur tubuhnya, dan terlebih lagi di kulitnya. Banyak tekstur. Garis-garis ini seharusnya dilukis oleh orang-orang, kelihatannya sedikit menakutkan. Separuh dari tubuh lelaki tua itu terperangkap dalam susunan cahaya, hanya bagian atas tubuh yang terbuka. Tanda seru. Chen Ping melirik, dan melihat bahwa lelaki tua itu jelas-jelas dipenjara di sini, dan sosok lelaki tua itu kabur, bukan entitas nyata, tetapi lebih seperti hantu. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu membesarkan monster jiwa darah itu? Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Lagi pula, ini adalah sarang tua monster jiwa darah, dan lelaki tua ini juga ada di sini, jadi Chen Ping curiga monster jiwa darah itu. Hantu itu dibesarkan oleh lelaki tua ini. Apakah kamu bercanda? Monster jiwa darah itu dijaga oleh orang tua itu, bagaimana mereka bisa dibesarkan olehku? Ada juga bola jiwa darah. Itu bukan harta, itu adalah dantian lelaki tua itu. Hanya saja lelaki tua itu ditekan di sini dan dantiannya dikeluarkan. Saya adalah anggota klan setan darah. Dalam perang antara dewa dan setan, semua setan kami hampir dibantai. Justru karena perang antara dewa dan setan, berbagai kelompok etnis juga memanfaatkan situasi untuk melanjutkan hubungan mereka, perselisihan sipil. Jika bukan karena perselisihan sipil di antara kelompok-kelompok ini, mungkin tidak akan ada setan di dunia ini. Pria tua itu tersenyum sedih. Seorang anggota klan iblis darah. Chen Ping sedikit terkejut, orang yang baru saja mengambil bola jiwa darah juga kamu. Orang-orang dari keluarga iblis darah, mereka melakukan ini untuk menyembuhkan haus darah.